Saat hari berangsur menuju malam, kita datang kepada Tuhan untuk mempersembahkan seluruh perjalanan hari ini. Dalam syukur, kita mengenangkan kebaikan-Nya, dan dalam kerendahan hati, kita memohon pengampunan atas segala kekurangan yang masih kita miliki. Bersama Gereja Universal, marilah kita menggabungkan diri dalam ibadat petang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Putra Bapa, yang menjadi manusia, Kaulah cahaya dunia yang mencerahkan semua. Bila semuanya lenyap, Engkau akan tinggal tetap. Bila segalanya musnah, Engkau tetap berkuasa. Bila fajar tampil lagi, terbit hari yang abadi, Kau meraja selamanya, berjaya bersama Bapa. Amin. Umat-Mu bersorak kegirangan ya Tuhan, sambil menuju tempat kediaman-Mu. Ingatlah ya Tuhan akan Daud, dan akan segala kemenangannya. Ingatlah bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, dan berjanji kepada Allah Yakub yang Maha Kuat. Sungguh aku takkan masuk ke dalam rumah kediaman-Mu, takkan berbaring di ranjangku, takkan membiarkan mataku tertidur, ataupun membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapatkan tempat bagi Tuhan, kediaman bagi Allah Yakub. Kita telah mendengar tentang tabut itu di Efrata, telah mengetahuinya di padang Yaar. Mari kita pergi ke tempat kediaman Tuhan, bersembah sujud di hadapan tumpuan kaki-Nya. Bangunlah ya Tuhan, silakan ke tempat istirahat-Mu, Engkau beserta tabut kekuatan-Mu. Semoga para imam-Mu berpakaian kesucian, dan umat-Mu bersorak kegirangan demi Daud hamba-Mu. Janganlah Kau palingkan wajah-Mu dari raja yang Kau urapi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Umat-Mu bersorak kegirangan ya Tuhan, sambil menuju tempat kediaman-Mu. Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat tinggal-Nya. Tuhan telah mengangkat sumpah kepada Daud, dan tidak mengingkarinya. Seorang anak kandung-Mu akan Kududukan di atas tahta-Mu. Jika para anak-Mu berpegang pada perjanjian-Ku
dan pada peraturan yang kuajarkan kepada mereka, maka anak mereka pun akan duduk di atas tahtamu selama-lamanya. Sebab Tuhan telah memilih Sion agar menjadi tempat tinggalnya. Disinilah peristirahatanku untuk selama-lamanya. Di sini aku akan tinggal karena itulah kehendakku. Orang jujur akan kuberkati dengan berlimpah. Orang miskin akan kukenyangkan. Para imam akan kukenakan pakaian kesucian, dan umat akan bersorak gembira. Di sana aku akan memberikan kekuasaan kepada Daud, menyediakan cahaya bagi raja yang kuurapi. Musuhnya akan kupermalukan, tetapi dia akan kumahkotai kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat tinggalnya. Allah memberi Kristus kekuasaan, kehormatan dan kerajaan, dan semua bangsa mengabdi kepadanya. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah yang Maha Kuasa, sebab Engkau telah memangku kekuasaan-Mu yang besar, dan mulai memerintah sebagai Raja. Semua bangsa marah, maka tibalah kemurkaan-Mu, tibalah saat orang mati dihakimi, dan tibalah saat memberi ganjaran kepada para hamba-Mu, yaitu para nabi, para kudus, dan semua orang takwa, baik yang kecil maupun yang besar. Sekarang telah tiba keselamatan, kekuatan dan pemerintahan Allah kita. Telah tiba kekuasaan Raja yang diurapinya. Karena si pendakwa saudara-saudara kita telah dijatuhkan, yang mendakwa mereka siang malam di hadapan Allah kita. Tetapi mereka mengalahkan Dia berkat darah Anak Domba dan berkat kesaksian mereka. Mereka tidak segan-segan mempertaruhkan nyawanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Allah memberi Kristus kekuasaan, kehormatan dan kerajaan, dan semua bangsa mengabdi kepadanya. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Hendaklah kamu semua seia sekata dan seperasaan. Hendaklah kamu mengasihi saudara-saudara dan bersikap lemah lembut dan rendah hati. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu telah dipanggil, supaya kamu sendiri juga memperoleh berkat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan memberi kita makanan yang paling lezat. Tuhan memberi kita makanan yang paling lezat.
Ia memuaskan kita dengan madu terbaik yang paling lezat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan memberi kita makanan yang paling lezat. Tuhan menurunkan orang yang berkuasa dari tahta dan mengangkat yang hina dina. Aku mengagumkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku, sebab Ia memperhatikan daku, hambanya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya, kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Perkasalah perbuatan tangannya, dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina dina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hambanya. Demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan menurunkan orang yang berkuasa dari tahta dan mengangkat yang hina dina. Kristuslah gembala, penolong dan penghibur umat-Nya. Marilah kita penuh bakti menghadap Dia dan berkata, dengarkanlah kami ya Allah pelindung kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah memanggil kami masuk ke dalam umat-Mu yang suci. Semoga kami tetap setia dalam gereja-Mu. Dengarkanlah kami ya Allah pelindung kami. Paus kami Bapa Suci Leo, Kau serahkan tugas memperhatikan semua jemaat. Berikanlah kepadanya iman yang teguh, harapan yang hidup, dan cinta kasih penuh pengertian. Dengarkanlah kami ya Allah pelindung kami. Semoga orang-orang yang berdosa menyesal, yang jatuh bangun kembali, dan kami semua bertobat dan memperoleh keselamatan. Dengarkanlah kami ya Allah pelindung kami. Engkau telah rela tinggal di perasingan. Ingatlah akan mereka yang tinggal jauh dari keluarga dan tanah air. Dengarkanlah kami ya Allah pelindung kami. Anugerahkanlah kiranya damai abadi kepada para arwah semua orang yang telah berharap kepadamu. Dengarkanlah kami ya Allah pelindung kami. Marilah kita bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini, dan marilah kita juga membawa setiap pengharapan kita kepadanya.
Marilah kita mohon, dengarkanlah kami ya Allah pelindung kami. Ingatlah kami ya Tuhan, bila Engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu, dan ajarilah kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Murah, kami ucapkan terima kasih kepadamu atas hari yang baru lalu ini. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami, dan lupakanlah kiranya segala kesalahan yang kami perbuat karena kelemahan kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini ibadat sore sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mengasihi Maria, kerinduanku, menjadi abdinya cita hidupku. Ya Bunda surgawi, sambut baktiku. Ini ku aturkan doa padamu. Maria pemurah, Ratu surgawi, Engkaulah bundaku, aku anakmu. Janganlah biarkan apapun juga memisahkan kita kini dan kelak. Ratu yang perkasa, dengar doaku. Dampingilah aku di medan hidup. Ulurkan tanganmu bila ku jatuh, dan hantarkan aku ke dalam surga. Santo Maximilian Kolbe adalah seorang imam Fransiskan dari Polandia yang dikenal karena devosinya yang mendalam kepada Santa Perawan Maria serta pengorbanannya yang heroik selama Perang Dunia Kedua. Ia dimartir setelah dengan sukarela menggantikan seorang ayah yang hendak dihukum mati oleh Nazi. Santo Maximilian Kolbe dihormati sebagai pelindung bagi mereka yang bergumul dengan kecanduan, terutama obat-obatan dan alkohol. Marilah kita memohon perantaraan Santo Maximilian Kolbe dalam novena menjelang peringatannya bagi semua orang yang bergumul dengan berbagai bentuk kecanduan, juga intensi pribadi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Santo Maximilian Kolbe, pengikut setia Santo Fransiskus yang berkobar oleh kasih akan Allah, Engkau telah mempersembahkan hidupmu bagi pengalaman kebajikan dan karya kerasulan. Pandanglah kami dengan penuh kasih, yang dengan iman menyerahkan diri pada doa perantaraanmu, karena Engkau telah membaktikan dirimu kepada Perawan Maria yang tak bernoda. Engkau menginspirasi banyak jiwa untuk hidup kudus dan berkarya dalam berbagai bentuk kerasulan, demi kebaikan sesama, serta demi tersebarnya kerajaan Allah. Perolehlah bagi kami rahmat agar melalui hidup dan karya kami, banyak jiwa dituntun kepada Kristus. Dalam kesatuanmu yang mendalam dengan penyelamat ilahi kita, Engkau mencapai kasih yang begitu besar
hingga rela mempersembahkan hidupmu demi menyelamatkan sesama tahanan. Mohonkanlah kepada Allah, agar kami pun yang dinyalakan oleh kasih yang berkobar itu, melalui iman yang hidup dan karya kerasulan kami, mampu menjadi saksi Kristus bagi sesama, sehingga kelak kami diperkenankan bersatu bersamamu dalam kebahagiaan memandang Allah. Santo Maximilian Maria Kolbe, hidupmu yang dipenuhi kasih dan pengorbanan bagi keselamatan jiwa-jiwa, dipersembahkan di tengah kengerian kamp konsentrasi dan diakhiri melalui suntikan yang mematikan. Pandanglah dengan belas kasih semua orang yang kini terbelenggu dalam kecanduan obat-obatan, alkohol, dan perilaku lain yang merusak, yang kami serahkan dalam doa perantaraanmu yang kuat. Marilah dalam keheningan kita sebutkan mereka yang membutuhkan penyembuhan dari kecanduan. Juga mari kita mempercayakan intensi kita dalam novena ini. Santo Maximilian yang terkasih, Imam Allah, mohonkanlah kepada Kristus belas kasih bagi semua orang yang terikat dalam belenggu kecanduan. Hamba setia Bunda Allah yang tak bernoda, mohonkanlah kepadanya agar dengan kuasanya Ia menghancurkan segala kuasa jahat yang memperbudak saudara-saudari kami. Perolehkanlah bagi kami rahmat agar kami tidak pernah menahan kasih dan pengertian kami, serta tidak lalai dalam doa yang tekun, supaya belenggu kecanduan dipatahkan dan kesehatan serta kebebasan sejati dipulihkan bagi semua orang yang kami doakan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.